Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat hari Selasa, dimana kita rutinitas ya. Ada mata kuliah sintaksis yang diampu oleh Ibu Hajatati. Kali ini izinkan kami dari kelompok 9, saya sebagai perwakilannya akan sedikit membahas tentang kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Tentu saja saya tidak sendirian. Kelompok kami bersama Saudari Kartini dan Vera Aprilia Samsiah. Langsung saja masuk ke materi ya. Yang pertama itu ada definisi kalimat. Apa sih kalimat? Yaitu bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh, merupakan salah satu satuan gramatikal yang dapat berdiri sendiri sebagai satuan kesatuan. Lalu klasifikasi kalimat. Yang pertama itu jumlah dan jenis klausa yang terdapat pada dasar. Terus yang kedua, struktur internal klausa. Yang ketiga ada jenis responsi yang diharapkan. Lalu yang keempat ada sifat hubungan aktorisasi. Yang kelima ada tindaknya unsur negatif pada frase verba utama. Lalu selanjutnya ada kesederhanaan dan kelengkapan dasar, posisinya dalam percakapan. Dan yang terakhir adalah konteks dan jawaban yang diberikan. Nah, lalu kalimat dipandang dari segi sifat hubungan aktorisasinya ya. Yang pertama itu ada kalimat aktif, terus yang kedua adalah kalimat pasif, yang ketiga adalah medial, dan yang terakhir resiprokal. Sedangkan kalimat aktif itu sendiri yang pertama, dalam Tarigan mengatakan kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor. Ciri-ciri kalimat aktif itu sendiri, yang pertama pada kalimat aktif subjeknya melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Terus lalu yang kedua, predikat kalimat aktif selalu diawali dengan imbuhan me atau ber, dan kalimat aktif yang memerlukan objek, ada kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Lalu poin yang selanjutnya ialah setelah mendapatkan predikat subjek ditambahkan pelengkap atau keterangan. Nah, lalu yang terakhir ini ada kalimat aktif memiliki pola SPOK atau SPK. Jenis-jenis kalimat aktif sendiri adalah kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Terus yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif sendiri itu jika subjek suatu kalimat tidak berperan sebagai pelaku, nah tapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan predikat. Kalimat itu tersebut kalimat pasif. Nah, kalimat semacam ini merupakan kalimat ubahan dari kalimat aktif. Bisa dibilang hal sebaliknya. Ciri-ciri kalimat pasif ialah yang pertama, subjeknya sebagai penderita. Lalu yang kedua, predikatnya berimbuhan di ter atau terkan. Lalu predikatnya berupa persona atau kata ganti orang disusul oleh kata ganti kerja yang kehilangan awalan. Jenis-jenis kalimat pasif menurut objeknya, yang pertama adalah kalimat pasif transitif, lalu yang kedua ada kalimat pasif intransitif. Sedangkan jenis kalimat pasif menurut predikatnya, pertama kalimat pasif tindakan, lalu yang kedua kalimat pasif keadaan. Lalu poin selanjutnya, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama, menukar subjeknya menjadi objek. Lalu yang kedua, mengubah awalan pada predikatnya. Lalu ada kalimat medial. Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku dan penderita. Kalimat di bawah merupakan contoh kalimat medial. Contohnya, dia mengobati luka hatinya. Lalu, aku menampar wajahku. Nah, itu dari dua kalimat itu adalah contoh dari kalimat medial. Lalu yang terakhir ialah kalimat resiprokal. Ialah kalimat yang subjeknya dan objeknya itu melakukan sesuatu perbuatan yang saling berbalas-balasan. Itu menurut Sok 1971. Nah, kalimat di bawah adalah contoh kalimat resiprokal. Anwar seringkali harus baku hantam dengan tetangganya. Kita harus tolong menolong dalam kebajikan. Nah, itu hanya sekilas materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat, dan di masa pandemik ini semoga kalian tetap semangat untuk menjalani kuliah. Dan salam mahasiswa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.